kegiatan-kegiatan sederhana yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, untuk pola kalimat kita ada yang pertama kalimat positif. Nah, kalimat positif yang pertama subjek ditambah will atau shall ditambah verb, one, dan objek. Oke, untuk subjek kita punya pronoun I, you, we, they, she, he, it. Nah, untuk auxiliary-nya kita punya will dan shall. Nah, kapan kita bisa menggunakan shall atau will? Nah, untuk will sendiri bisa digunakan untuk semua jenis pronoun, ya. Dan untuk shall hanya berlaku untuk I dan juga we. Dan yang perlu kita ketahui, shall ini hanya diketahui untuk orang British saja. Untuk orang Amerika, mereka hanya mengetahui will. Jadi semua subjek pronoun itu semuanya dipakai will. Nah, verb one dan kemudian setelah auxiliary diikuti oleh verb one kayak go, ya, where, infinitive, dan juga diikuti oleh objek. Untuk contohnya kita punya I will study English. Ya, I will study English. You will study English. They will study English. We will study English. She will study English. We will study English, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk kalimat negatif, bagaimana kita bisa membuat kalimat negatif? Ya, gampang saja teman-teman, kita bisa tambahkan not setelah auxiliary. Nah, yang pertama formulanya masih sama, subjek diikuti will atau shall, diikuti not, diikuti verb one, dan juga objek. Nah, untuk will dan shall ini kita bisa singkat. Jadi will plus not menjadi won't. Kalau shall plus not jadi shall. Like this. Jadi kita bisa bilang I seperti ini aja ya. I will study English. Kita kalau ubah ke negatif jadi I will not study English. I shall not study English. Atau kita bisa bilang I won't study English. I shall study English. Tapi perlu diingat lagi shall hanya untuk British accent. Nah, selanjutnya untuk kalimat interrogatif. Bagaimana caranya kita mau bertanya menggunakan tenses ini? Ya, kita bisa pakai kalimat interrogatif. Nah, untuk kalimat interrogatif ini seperti yang kita sudah pelajari di sebelum-sebelumnya, jika kita mau membuat suatu kalimat interrogatif, kita harus menggabungkan auxiliary dan not, tidak boleh dipisahkan. Jadi kita ambil yang singkatannya ini, yang di bawah ini. Jadi langsung saja kita taruh di sini won't atau shall plus subjek, kemudian verb one ditambah dengan objek. Oke. Jadi kita bisa bilang seperti ini. Kita pakai contoh yang pertama lagi. Won't I study English? Won't you study English? Won't they study English? Won't we study English? Atau shan't I study English? Shan't we study English? Oke. Kemudian untuk tensional, karena kita sudah belajar dari tenses sebelumnya, mereka juga punya tensional tersendiri. Nah, untuk simple future ini kita bisa pakai tomorrow yang paling sering. Tomorrow. Ada apa lagi? Later. Ada next.
bla bla bla. Nah, dan seterusnya. Oke, jadi kita bisa tambahkan setelah ini. Kita bisa tambahkan setelah objek. Jadi kita bisa bilang I